Kita semua pasti pernah kan bikin resolusi tahun baru, semangatnya luar biasa, minggu pertama nge-gym tiap hari, Haha, iya, iya. minggu kedua mungkin bolong sekali. Terus masuk bulan Februari, kartu member gymnya udah nggak tahu di mana. Udah jadi pembatas buku. Betul. Memulai perubahan itu ternyata bagian yang gampang. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya biar perubahan itu awet. Kenapa sih susah banget untuk terus konsisten? Nah, hari ini kita mau bedah bareng-bareng sumber yang Anda kasih dari buku Phenomenal Switch, karya Chip dan Dan Heath. Misi kita simple. Kita mau cari tahu resep rahasia untuk membuat perubahan itu bertahan lama. Atau seperti judul bab terakhir di buku ini, bagaimana cara keep the switch going? Tepat sekali. Dan kerangka yang mereka tawarkan itu sangat intuitif ya. Mereka membagi kepribadian kita jadi 3 bagian. Pertama, ada sang penunggang atau rider. Sisi rasional kita. Betul, yang suka merencanakan, menganalisis. Kedua, ada sang gajah atau elephant. Ini sisi emosional kita yang kuat, impulsif, dan butuh motivasi. Dan yang ketiga? Yang ketiga, ada jalur atau path. Ini lingkungan atau situasi di sekitar kita. Kunci perubahan yang langgeng menurut buku ini adalah menyelaraskan ketiga elemen ini. Kalau penunggang, gajah, dan jalur bergerak ke arah yang sama, perubahannya jadi terasa ringan. Menarik sekali kerangkanya. Nah, biasanya kita kan kalau mau berubah fokusnya ke sang penunggang. Pakai logika, bikin rencana, atau mencoba memotivasi sang gajah. Tapi sumber Anda menyarankan pendekatan yang sedikit berbeda. Katanya, kemenangan termudah dan paling berdampak seringkali datang dari tempat yang tidak terduga, lingkungan kita. Jadi, gimana kalau kita mulai dari sana dengan membentuk jalur? Ide bagus. Memulai dari jalur itu seperti mencari jalan menurun saat mendorong mobil mogok. Jauh lebih mudah. Konsep utamanya adalah menciptakan kebiasaan. Oke. Kebiasaan itu pada dasarnya adalah autopilot perilaku. Saat sesuatu sudah jadi kebiasaan, kita nggak perlu lagi menguras energi mental sang penunggang untuk memutuskan melakukannya. Otak kita suka efisiensi, dan kebiasaan adalah puncaknya efisiensi. Jadi, ini soal membuat hal yang benar menjadi otomatis, bukan begitu? Biar kita nggak perlu debat sama diri sendiri setiap saat. Persis. Kendali diri sang penunggang itu seperti otot. Bisa lelah. Ada studi klasik di mana sekelompok mahasiswa diminta masuk ke ruangan yang wangi kue coklat. Wah, godaan berat. Betul, separuh boleh makan kuenya, separuh lagi hanya boleh makan lobak sambil nahan godaan. Setelah itu, mereka semua diberi teka-teki yang mustahil dipecahkan. Dan hasilnya? Hasilnya, kelompok yang harus menahan diri dari kue, yang udah menguras otot kendali dirinya, menyerah jauh lebih cepat. Nah, kebiasaan itu membantu kita menghindari kelelahan kendali diri semacam ini. Contoh dari sumber Anda yang menarik soal ini adalah Jenderal Gus Pagonis selama Perang Teluk. Dia punya tugas logistik yang skalanya, wah gila-gilaan, untuk 550.000 tentara. Komunikasi harus super efisien. Rapat pagi hari dilakukan sambil berdiri. Terus terang, kedengarannya agak memaksa ya. Apa tidak ada penolakan dari stafnya? Saya bisa bayangkan orang akan merasa, ini ide konyol apa lagi? Itu pertanyaan yang bagus, dan disitulah kejeniusannya. Pagonis tidak bilang rapat harus lebih singkat. Itu akan memicu perdebatan. Sebaliknya, ia mengubah lingkungan atau jalur. Oh, Dengan membuat semua orang berdiri, ia menciptakan kondisi fisik yang tidak nyaman untuk berlama-lama. Nggak ada yang mau pidato panjang kalau kakinya udah pegal kan? masuk akal? Secara otomatis, orang-orang jadi lebih ringkas dan langsung ke intinya. Tekanan sosial dari rekan kerja untuk nggak bertele-tele juga muncul secara alami. Dia tidak mengubah orangnya, dia mengubah situasi, dan perilaku orang-orang pun ikut berubah. Saya paham sekarang. Jadi bukan memaksa, tapi menciptakan kondisi di mana perilaku yang diinginkan jadi pilihan yang paling logis dan nyaman. Selain lingkungan fisik, sumber Anda juga membahas soal membentuk jalur mental. Ada istilah pemicu aksi atau action trigger. Betul. Katanya, ini cara menciptakan kebiasaan instan. Gimana maksudnya? Ini berdasarkan penelitian Peter Gollwitzer yang sangat kuat. Idenya adalah Anda membuat keputusan spesifik di awal tentang kapan dan di mana Anda akan melakukan sebuah tindakan. Jadi, Anda memprogram otak Anda untuk sebuah skenario. Oke, daripada hanya punya niat, saya mau lebih sering olahraga, Anda membuat pemicu aksi. Setiap Selasa dan Kamis jam 6 sore, setelah kerja, saya akan langsung ke gym yang ada di jalan pulang. Itu perbedaan yang sangat besar. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita?
Apa cuma karena kita menuliskannya satu kali, otaknya langsung terprogram? Rasanya terlalu sederhana. Terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam studi yang Anda baca, ada pasien pemulihan pasca operasi penggantian pinggul atau lutut. Mereka semua tahu harus rajin berjalan-jalan agar cepat pulih. Iya, tentu. Separuh dari mereka diminta menuliskan secara spesifik kapan dan di mana mereka akan berjalan setiap minggu. Hasilnya, kelompok yang punya pemicu aksi bisa berdiri tanpa bantuan rata-rata dalam 3,5 minggu. Setengahnya lebih cepat ya? Kelompok kontrol butuh 7,7 minggu, lebih dari 2 kali lipat. Wow, itu gila. Hanya dengan sebuah kalimat perencanaan. Betul. Karena dengan membuat keputusan di muka, sang penunggang nggak perlu lagi bernegosiasi dengan sang gajah setiap hari. Nggak ada lagi debat internal saat sedang lelah. Jalan sekarang atau nanti ya? Keputusan sudah dibuat. Energi mental yang tadinya habis untuk berdebat, sekarang bisa dipakai untuk benar-benar melakukan aksinya. Ini alat yang sangat praktis. Saya paham soal membuat hal yang benar jadi mudah. Tapi ada perubahan yang memang pada dasarnya sulit ya. Kayak berhenti merokok atau membangun bisnis dari nol. Di tengah jalan, saat semuanya terasa berat dan kemajuan melambat, gajah kita pasti ingin menyerah. Pasti. Lingkungan yang baik saja mungkin tidak cukup. Bagaimana kita menjaga apinya tetap menyala untuk perjalanan jangka panjang? Anda menyentuh inti dari tantangan mempertahankan perubahan. Untuk perjalanan yang panjang dan menanjak, kita perlu alat yang lebih dalam dari sekedar kebiasaan. Sumber-sumber ini menyoroti dua hal yang sangat kuat, menumbuhkan identitas dan mengadopsi pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Oke. Ini bukan lagi soal membuat perilaku jadi mudah, tapi membuat diri Anda jadi lebih tangguh. Oke, mari kita bedah satu persatu. Soal identitas, ada kisah menarik tentang Paul Butler dan upaya penyelamatan burung beo Saint Lucia. Spesies ini diambang kepunahan, tapi nggak ada alasan ekonomi yang jelas untuk menyelamatkannya. Jadi, gimana caranya meyakinkan seluruh pulau untuk peduli? Butler tahu argumen rasional, data ekologi, statistik nggak akan mempan untuk sang gajah. Jadi strateginya bukan mengecilkan perubahan, tapi menumbuhkan manusianya. Dia fokus pada identitas. Maksudnya? Pesan utamanya sederhana dan emosional. Burung beo ini milik kita, hanya ada di sini. Kita, orang Saint Lucia, adalah orang-orang yang melindungi milik kita. Dia membangkitkan rasa bangga dan kepemilikan. Jadi ini bukan tentang apa untungnya buat saya, tapi lebih ke orang seperti saya melakukan apa dalam situasi ini. Tepat sekali. Ini mengaktifkan model pengambilan keputusan berbasis identitas. Ketika orang-orang mulai melihat perlindungan burung beo sebagai bagian dari jati diri mereka sebagai warga Saint Lucia yang baik, perilaku mereka berubah secara fundamental. Jadi mereka nggak perlu diyakinin lagi terus-terusan? Betul. Mereka melakukannya karena itulah diri mereka. Rasa bangga menjadi bahan bakar jangka panjang yang tidak akan habis untuk sang gajah. Itu sangat kuat. Tapi bahkan dengan identitas yang kokoh, setiap perubahan besar pasti ada fase sulitnya. Saya suka kutipan dari Profesor Harvard di sumber Anda. Segalanya bisa terlihat seperti kegagalan di tengah-tengah. The messy middle. Ini momen kritis. Saat kita sudah berusaha keras tapi hasilnya belum kelihatan, sang gajah pasti panik dan ingin lari kembali ke kebiasaan lama yang nyaman. Dan disinilah penelitian Carol Dweck tentang pola pikir menjadi krusial. Dia menemukan ada 2 jenis pola pikir dasar. Pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan kita itu bawaan, nggak bisa diubah. Oke. Bagi orang dengan pola pikir ini, kegagalan adalah vonis. Itu bukti bahwa mereka nggak punya bakat atau nggak cukup pintar. Ini sangat melumpuhkan. Sementara yang kedua adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset kan? Yang percaya kalau kemampuan itu seperti otot, bisa dilatih. Benar. Dengan pola pikir bertumbuh, kegagalan bukan lagi vonis, melainkan umpan balik. Itu adalah bagian alami dari proses belajar. Ini mengubah segalanya. Jadi nggak baperan ya? Iya, kegagalan tidak lagi terasa personal dan menghancurkan, tapi menjadi informasi berharga untuk jadi lebih baik. Firma desain IDEO punya cara yang sangat unik untuk menerapkan ini. Mereka punya semacam grafik suasana hati proyek berbentuk huruf U. Wow, jadi mereka secara sengaja bilang ke tim, kalian akan merasa sengsara di tengah-tengah proyek. Dan itu normal. Iya. Itu pendekatan yang radikal. Biasanya kan pemimpin selalu bilang, tetap positif. Kenapa mengakui adanya lembah keputusasaan ini justru lebih efektif? Karena itu adalah manajemen ekspektasi yang jujur. Dengan memetakan lembah keputusasaan itu, mereka menormalkan kesulitan.
Kegagalan atau frustrasi nggak lagi menjadi sinyal bahwa proyeknya gagal atau timnya tidak kompeten. Jadi cuma bagian dari proses aja ya? Iya, itu hanyalah sebuah tahapan yang bisa diprediksi dalam peta perjalanan inovasi. Mereka pada dasarnya memberitahu sang gajah, tenang, merasa buntu sekarang itu wajar. Semua orang juga merasakannya di titik ini. Terus aja berjalan, puncaknya sudah dekat. Ini mencegah gajah panik dan lari saat jalan mulai menanjak. Oke, gajah sudah termotivasi dengan identitas dan pola pikir bertumbuh. Jalur juga sudah dibuat mulus dengan kebiasaan. Tapi sang penunggang, sisi rasional kita, kadang bisa lumpuh karena kerumitan. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak data. Gimana kita menjaga sang penunggang tetap fokus dan nggak mengalami analisis paralisis? Untuk menjaga momentum, sang penunggang butuh dua hal. Pertama, alat yang sangat sederhana untuk menjinakkan kerumitan. Kedua, bukti nyata bahwa perjalanan ini ada kemajuan, sekecil apapun. Alat pertama yang dibahas adalah daftar periksa atau checklist. Jujur aja, ini terdengar sangat membosankan dan birokratis. Kesannya kaku. Apa benar ini seefektif itu? Kesan itu wajar, tapi dalam konteks yang tepat, checklist adalah penyelamat. Contohnya, Dr. Peter Pronovost di Rumah Sakit Johns Hopkins. Dia frustrasi melihat banyaknya infeksi akibat pemasangan infus di ICU. Padahal semua dokter tahu cara melakukannya dengan benar. Masalahnya apa dong? Masalahnya, di lingkungan ICU yang penuh tekanan dan serba cepat, langkah-langkah sederhana bisa saja terlewat. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membuat checklist yang luar biasa sederhana, hanya 5 langkah. Cuci tangan dengan sabun, bersihkan kulit pasien dengan antiseptik, pakai kain steril, pakai masker dan sarung tangan, dan lepas infus sesegera mungkin jika tidak diperlukan lagi. Hal-hal yang sebenarnya sudah jadi standar. Dan hasilnya? Mencengangkan? Dalam 15 bulan setelah penerapan checklist ini, mereka mencegah 43 infeksi dan 8 kematian, serta menghemat $2 juta untuk rumah sakit. Luar biasa. Keajaiban checklist bukan pada isinya yang revolusioner, tapi pada fungsinya sebagai jaring pengaman kognitif. Ia memastikan hal-hal mendasar yang paling penting tidak akan pernah terlewat. Nggak peduli seberapa sibuk atau lelahnya sang penunggang. Ia menjinakkan kerumitan. Luar biasa. Jadi alat kedua untuk sang penunggang adalah melihat kemajuan. Sumber Anda menyebutnya efek bola salju, di mana perubahan kecil bisa bergulir menjadi besar. Betul. Kemenangan-kemenangan kecil yang terlihat itu sangat penting. Mereka punya dua fungsi. Pertama, bagi sang penunggang yang banalitis, itu adalah data. Itu bukti bahwa rencananya berhasil. Kedua, bagi sang gajah, setiap kemenangan kecil adalah suntikan motivasi, sebuah hadiah emosional yang membuatnya ingin terus berjalan. Studi tentang kartu loyalitas cuci mobil di sumber Anda benar-benar menjelaskan ini. Ada 2 kelompok pelanggan. Kelompok pertama dapat kartu kosong yang butuh 8 stempel. Oke. Kelompok kedua dapat kartu yang butuh 10 stempel, tapi sudah diberi 2 stempel gratis di awal. Padahal kan sama-sama butuh 8 kali cuci lagi, tapi hasilnya beda jauh. Beda jauh sekali. Pelanggan di kelompok kedua yang merasa perjalanannya sudah dimulai, tingkat penyelesaiannya jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa kuatnya ilusi kemajuan. Oh, Merasa sudah ada di tengah perjalanan membuat kita jauh lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. itu menjelaskan kenapa saya selalu lebih semangat menyelesaikan game kalau progres barnya sudah terisi sedikit di awal. Rasanya sia-sia kalau berhenti. Ternyata ilusi kemajuan itu sangat kuat ya. Ini berarti penting sekali untuk merancang kemenangan-kemenangan kecil di awal perubahan ya. Sangat penting. Jangan hanya menunjuk ke puncak gunung yang masih jauh di sana. Tunjukkan dulu bukit kecil pertama yang bisa kita taklukkan bersama minggu ini. Beri sang penunggang data awal yang positif dan beri sang gajah perasaan sukses pertama. Baik, mari kita coba rangkum. Untuk membuat perubahan benar-benar bertahan dan nggak jadi resolusi yang gagal lagi, kita nggak bisa cuma modal semangat di awal. Kita perlu secara aktif menjaganya. Pertama, dengan membentuk jalur. Buat perilaku yang benar jadi lebih mudah dan otomatis lewat kebiasaan, entah dengan mengubah lingkungan fisik atau memakai pemicu aksi. Kedua, dengan memotivasi sang gajah untuk perjalanan panjang. Tanamkan identitas yang sejalan dengan perubahan yang diinginkan, sehingga kita melakukannya karena itulah diri kita. Dan juga pola pikir bertumbuh. Betul. Lalu, adopsi pola pikir bertumbuh yang melihat setiap tantangan dan kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai akhir dunia. Dan ketiga, mengarahkan sang penunggang.
Saat menghadapi kerumitan, gunakan alat sederhana seperti daftar periksa untuk memastikan hal-hal penting tidak terlewat. Dan yang paling penting, rancang dan rayakan kemenangan-kemenangan kecil untuk membangun momentum, efek bola salju yang akan terus membesar. Kalau kita tarik semua ini ke gambaran yang lebih besar, sumber-sumber ini menyoroti satu kebenaran penting. Perubahan yang paling langgeng seringkali bukan sekedar usaha individu, tapi soal mengubah budaya. Maksudnya? Ada contoh tentang para dokter magang di rumah sakit. Aturan jam kerja baru yang lebih manusiawi seringkali gagal karena dikalahkan oleh budaya lama yang mengagungkan kerja sampai tumbang. Jadi, usaha individu bisa sia-sia kalau budayanya tidak mendukung. Lalu, bagaimana cara mengubah budaya? Kedengarannya lebih sulit lagi. Perubahan budaya memang sulit tapi bisa dimulai dari skala kecil. Sumber Anda menyebutnya dengan menciptakan ruang bebas atau free space. Ruang bebas. Iya, ruang bebas ini adalah tempat di mana orang-orang yang mendukung perubahan bisa berkumpul dengan aman tanpa dihakimi oleh para penentang dari budaya lama. Ruang bebas. Maksudnya seperti apa contohnya? Bisa berupa rapat tim kecil yang tertutup, grup diskusi online, atau bahkan hanya obrolan informal saat makan siang. Di dalam ruang bebas ini, para pionir perubahan bisa saling menguatkan, mengembangkan bahasa baru untuk menjelaskan ide mereka, dan membangun identitas kolektif yang baru. Jadi seperti membangun prototipe budaya baru ya? Persis. Mereka pada dasarnya membangun prototipe budaya baru dalam skala mikro sebelum membawanya ke panggung yang lebih besar. Jadi, mungkin ini pemikiran penutup yang bisa Anda bawa. Saat Anda merencanakan perubahan besar yang ingin Anda pertahankan, jangan hanya berpikir tentang diri Anda sendiri. Tanyakan juga, siapa rekan-rekan seperjuangan saya dalam perubahan ini dan di mana ruang bebas kami untuk bisa berkumpul, saling mendukung, dan mulai membangun budaya baru ini bersama-sama.